Sahabat Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Hari ke-8 dan Keseharian. Saya Uli Manalu. Jika Anda mengikuti ibadah di GKI Surya Utama Jakarta, sahabat, Anda akan menjumpai sebuah hiasan kaca patri di atas mimbar yang berbentuk 8 lingkaran. Hiasan 8 lingkaran juga akan Anda jumpai di halaman depan GKI Gatot Subroto Purwokerto, persis sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Di banyak gereja, tempat baptisan percik juga berbentuk segi 8, oktagonal. Sahabat, angka 8 dengan demikian menjadi simbolisme penting bagi ibadah Kristiani yang berpusat pada baptisan. Sebab pada hari ke-8 itu, yaitu hari pertama sesudah hari ke-7, Yesus Kristus bangkit mengalahkan kematian. Dengan cara itu pula, baptisan kudus meneruskan sekaligus melampaui tradisi sunat Yahudi yang juga dilakukan pada hari ke-8 setelah seorang bayi laki-laki lahir. Problem laten yang kerap muncul di banyak agama adalah pemisahan antara perayaan religius dan perayaan kehidupan, antara agama sebagai ritus keselamatan dan keseharian sebagai ritus kehidupan. Pendeta Yowas sungguh percaya bahwa teologi hari ke-8 yang terdengar asing dalam tradisi Kristen Protestan memberi ruang lega bagi kita untuk mengatasi pemisahan tersebut. Untuk itu, sahabat, simaklah kata-kata Agustinus mengenai hari ke-8 dalam kaitannya dengan hari ke-7 dan hari ke-8. Semoga melaluinya kita dapat menangkap gairah Pendeta Yowas dalam menghayati teologi hari ke-8 ini. Sahabat, dalam surat 55, Agustinus berujar, ketika membaca kitab Kejadian, jika Anda mencari catatan mengenai 7 hari, Anda akan mendapati bahwa tidak ada petang dari hari ke-7 itu, yang menandakan bahwa istirahat yang dimaksud bersifat abadi. Kehidupan yang pada awalnya diberikan tidaklah abadi, sebab manusia telah berdosa. Namun istirahat akhir yang dilambangkan oleh hari ke-7 bersifat abadi, dan karenanya hari ke-8 juga memiliki berkat abadi. Sebab istirahat yang abadi itu direngkuh oleh hari ke-8, tidak dihancurkan olehnya. Sebab jika ia dihancurkan, ia tidak akan bersifat abadi. Karenanya hari ke-8 yang merupakan hari pertama dari minggu itu menghadirkan kepada kita kehidupan awal yang tidak dibuang, tetapi diabadikan. Sahabat, bisa jadi kita dibuat bingung oleh tulisan rumit Agustinus tadi, tapi jangan bingung berkelanjutan. Mari kita perhatikan penjelasan dari Pendeta Yowas terkait hal ini. Ini penjelasannya. Jika Anda membaca kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, sahabat, maka ke-6 hari penciptaan senantiasa ditutup dengan sebuah maklumat, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kesekian. Kejadian 1 ayat 5, ayat 8, 13, 19, 23, dan 31. Seluruh ciptaan bersifat fana karena berakhir, sebagaimana dilambangkan oleh ditutupnya setiap hari penciptaan. Akan tetapi khusus untuk hari ke-7, yaitu hari Sabat, tidak ada penjelasan semacam itu. Kejadian 2 ayat 2-3. Tidak ada petang yang menutup hari kudus itu. Menurut Agustinus, itulah sebabnya hari Sabat melambangkan keabadian tanpa akhir. Nah, jika hari ke-7 itu tanpa akhir dan melambangkan keabadian, maka satu hari sesudah hari ke-7 jadi punya 2 arti. Pertama, ia bisa dilihat sebagai pengulangan ke hari pertama hingga ke-6, yaitu keseharian dan yang terbatas itu. Akan tetapi yang kedua, hari sesudah hari ke-7 adalah hari ke-8 yang justru makin fana, menyempurnakan keabadian yang dilambangkan oleh hari ke-7 yang terbuka itu. Padahal hari ke-8 adalah hari pertama. Maka kita tiba pada titik terpenting yang mau dituturkan oleh Agustinus. Hari ke-8 menghimpun keseharian hari pertama sampai dengan hari ke-6 sekaligus keistimewaan hari ke-7. Di dalam hari ke-8 tidak ada pemisahan antara perayaan religius dan perayaan kehidupan. Keduanya adalah perayaan keabadian. Sahabat, pesannya lantas menjadi jelas bagi kita. Menjalani hidup sehari-hari jadi punya nilai penting, karena ia memasukkan kita ke dalam cakrawala keabadian.
Hidup sehari-hari bukanlah hidup sepele tanpa makna. Sebaliknya, ia menunjuk pada keabadian yang mengundang kita untuk merayakannya lewat kehidupan yang lazim dan biasa, tetapi senantiasa terarah pada masa depan penuh asa. Atau dengan kata lain, masa depan abadi itu mengambil bentuk dan wajah lewat laku hidup sehari-hari. Sahabat, apa yang mengejutkan Pendeta Yowas adalah cara Agustinus menghubungkan hari ke-8 dengan hari pertama dan hari ke-7. Dalam kutipan tadi ia berkata bahwa hari ke-7 itu direngkuh oleh hari ke-8, tidak dihancurkan olehnya. Lagi ia berkata, kali ini tentang hari pertama yang tidak dibuang tetapi diabadikan. Bahasa yang dipergunakan oleh Agustinus ini mengingatkan Pendeta Yowas pada konsep konsekrasi, yang arti utamanya adalah dibuat kudus. Anda tentu ingat tradisi Ekaristi dalam Gereja Katolik Roma, sahabat, saat seorang imam mengangkat roti dan anggur, itulah tindakan konsekrasi. Gereja Katolik Roma percaya bahwa pada momen itu roti dan anggur yang adalah tanda keseharian berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam imajinasi yang sama, Pendeta Yowas menghayati bahwa Agustinus ingin memperlihatkan bahwa hari ke-7, hari yang menjadi waktu-waktu kehidupan segenap makhluk ini dikonsekrasi oleh hari ke-8. Hasil hari-hari itu menjadi sungguh kudus dan menghadirkan keabadian. Jika demikian halnya, tak ada elemen kehidupan yang remeh untuk dikuduskan, dan tak ada pula yang terlalu kudus untuk diistimewakan. Jika Anda berminat menjadikan hari ke-8 ini sebagai spiritualitas Anda, hidup sehari-hari dan ibadah menjadi kudus menuju masa depan, dan karenanya layak diperjuangkan. Sahabat, tiba-tiba Pendeta Yowas juga disadarkan bahwa pemahaman Martin Luther mengenai imamat orang percaya jadi begitu aktual. Luther pernah berujar saat membahas surat 1 Petrus bahwa memakai kata imam semestinya sama bernilainya dengan saat kita memakai kata orang Kristen. Keduanya bisa saling bertukar setiap saat. Maka nilai seorang imam yang mengkonsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sama berharganya dengan nilai seorang bapak yang mengangkat popok bau dan basah dari bayinya dan menggantinya dengan yang baru. Sahabat, di dalam kedua peristiwa itu, Kristus yang bangkit pada hari pertama, maksudnya hari ke-8, hadir dan memberikan senyum manisnya. Beberapa waktu silam, Pendeta Yowas berkesempatan memfasilitasi acara Bina Iman bagi guru-guru agama BPK Penabur Jakarta. Peserta berjumlah sekitar 100 orang. Semuanya berlatar belakang pendidikan teologi. Memang sebagian besar lulusan pendidikan teologi menjadi pendeta yang ditahbiskan dan karenanya mendapatkan wewenang khusus untuk melayankan sakramen-sakramen. Semua guru agama itu tidak tertahbis dan karenanya mereka bukan pelayan-pelayan sakramen. Pendeta Yowas menduga bahwa sebagian dari mereka memang memilih profesi sebagai guru agama. Namun, sebagian lagi mungkin menjadi guru agama karena tidak memperoleh peluang untuk menjadi pendeta, dengan alasan apapun. Malam itu imajinasi Pendeta Yowas mengembara pada mimpi-mimpi awal mereka memasuki sekolah teologi. Mungkin saja mereka memulai langkah pertama mereka dengan impian menjadi pendeta. Dan mimpi itu pupus. Malam itu pula Pendeta Yowas berkata kepada mereka, Anda semua memang bukan pendeta yang diberi wewenang khusus untuk melayankan sakramen. Namun ketahuilah, saat Anda menyapa anak-anak yang dipercayakan kepada Anda untuk Anda didik, atau saat Anda memeriksa ulangan para siswa di malam yang sunyi dan pekat, Anda tengah menjadi seorang imam. Semua karya Anda sebagai pendidik adalah karya sakramental. Sahabat, malam itu Pendeta Yowas memberikan kepada mereka sebuah roti yang mereka pecah-pecahkan untuk kemudian mereka makan bersama. Persekutuan para guru agama itu menjadi sebuah persekutuan yang sakramental, yang consecrated. Malam itu diakhiri dengan sebuah kidung gubahan Frances Ridley Havergal yang mereka nyanyikan bersama. Nyanyian tersebut dapat ditemukan di dalam Kidung Jemaat 365
berjudul Tuhan Ambil Hidupku. Saat para guru agama yang gagal menjadi pendeta itu menyanyikan kidung ini bersama-sama, sekilas pendeta Yowas melihat beberapa mata digenangi air mata. Di akhir tulisannya ini, pendeta Yowas menuliskan bahwa malam itu sungguh adalah sebuah hari ke-8 dan tak seorang pun yang sungguh gagal, sebab setiap orang adalah imam. Sahabat, sampai di sini labirin kehidupan kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap labirin kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Dan jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan video ini untuk teman dan kerabat. Bisa juga Anda klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.